Hai guys, kembali lagi dengan saya Syaniati Brutu. Di video kali ini saya akan berbagi mengenai soal TPS. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya teman-teman, saat ini juga saya akan berbagi cara mendaftar UTBK 2020. Nah, ini dia soal yang akan saya bahas, tapi sebelum bahas soal, kita lanjut saja ke cara mendaftar UTBK 2020. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nah, ini dia. Sebelumnya kita harus tahu dulu jadwal UTBK. Nah, jadwal pendaftaran UTBK itu dimulai dari tanggal 2 Juni sampai 20 Juni 2020. Jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Diingat jadwal penting ini. Nah, pelaksanaannya itu di tanggal 5 sampai 12 Juli 2020. Sedangkan pengumuman di tanggal 25 Juli 2020. Aku rasa teman-teman pastinya sudah semua dong mendaftar di akun LTMPT. Nah, ini adalah email dan password ini adalah yang akan kita buat untuk mendaftar SBMPTN 2020. Di sini ini adalah portalnya yang harus kita buka, ini adalah webnya, caranya login. Teman-teman bisa login melalui ini. Dan teman-teman akan diminta mengisi email dan password. Email dan password di sini adalah email dan password yang terdaftar di portal LTMPT. Nah, setelah teman-teman isi email dan passwordnya, teman-teman akan diperhadapkan dengan ini. Nih. Teman-teman bisa pilih UTBK SBMPTN. Nah, setelah teman-teman memilih UTBK SBMPTN, maka akan muncul pendaftaran UTBK SBMPTN yang ini. Ada 5 hal yang akan teman-teman isi nantinya, yaitu melengkapi biodata, memilih pusat UTBK, memilih program studi, mengunggah portofolio, dan konfirmasi dan simpan permanen. Ini dia yang kelima ini yang akan teman-teman isi. Nah, yang pertama untuk melengkapi biodata yang data pribadi ini adalah data yang teman-teman isi sebelumnya. Jadi ini tidak bisa lagi diubah teman-teman. Ini dia. Udah langsung. Jadi yang teman-teman akan isi ini. Untuk nama orang tua dan pendidikan orang tua dan jumlah saudara. Ini yang akan teman-teman isi. Nah, setelah teman-teman isi ini, ada juga yang ini teman-teman. Ini bagi yang berkebutuhan khusus. Teman-teman bisa isi ini kalau teman-teman berkebutuhan khusus, tapi kalau tidak usah dibuat. Nah, setelah sudah yakin dengan jawaban yang diisi, dicek kembali ya teman-teman. Kalau sudah yakin, maka teman-teman bisa klik simpan. Nah, setelah simpan, akan muncul seperti ini. Ini dia untuk mengisi jurusan atau program keahlian SMTA. Jadi, untuk jurusan atau program keahlian ini misalnya SMA IPA seperti ini teman-teman. SMA IPA, SMA IPS, SMA Bahasa, SMA Agama atau Teologi. Teman-teman bisa pilih berdasarkan program keahlian kalian saat SMTA. Nah, misalnya teman-teman pilih yang IPA. Setelah teman-teman pilih IPA, nah yang tadi tidak ada disabilitas, maka kalau teman-teman sudah yakin, teman-teman bisa centang yang ini. Setelah centang yang ini, teman-teman tinggal tekan simpan permanen. Nah, seperti yang aku bilang sebelumnya teman-teman, hati-hati di dalam mengisi, jangan sampai salah isi. Kalau sudah yakin baru disimpan permanen. Karena kalau sudah simpan permanen, teman-teman tidak bisa mengubahnya lagi. Setelah simpan permanen, teman-teman tinggal klik selanjutnya. Setelah itu akan muncul seperti ini. Ini adalah pusat UTBK. Pusat UTBK ini adalah tempat kita, lokasi kita mau ujian nantinya. Nah, di sini adalah ada kata-kata nomor KIP kuliah tidak terdaftar gitu. Jadi bagi teman-teman yang sudah terdaftar KIP kuliah, maka teman-teman tidak perlu membayar. Sementara teman-teman yang belum terdaftar, teman-teman harus membayar sebesar 150.000. Nah, teman-teman sekarang bisa pilih pusat UTBK yang paling dekat dengan lokasi kalian. Setelah itu, setelah teman-teman isi, teman-teman bisa pilih selanjutnya. Misalnya ini. Nah, Institut Teknologi 10 November. Nah,
Setelah teman-teman isi ini, teman-teman tinggal tekan ya lanjutkan. Nah, maka akan muncul seperti ini. Karena teman-teman yang tadi sebelumnya dia tidak terdaftar, KIP-nya, maka dia wajib membayar. Nah, pembayarannya itu 150.000. Teman-teman bisa bayar melalui ini. Bank Mandiri, Bank BNI, atau Bank BTN. Dengan cara seperti ini ya teman-teman. Dan yang perlu kita ingat adalah ini. Ini ada catatan penting yang teman-teman harus ingat. Jangan sampai teman-teman melewatkan tanggal yang sudah ditentukan di sini. Jadi teman-teman harus bayar sebelum tanggal ini. Oke teman-teman. Setelah teman-teman bayar, maka akan muncul seperti ini. Ini adalah tanda bahwa teman-teman sudah bayar. Di sini dikatakan terbayar. Nah, kalau teman-teman sudah bayar, teman-teman sudah bisa ya melanjut ke selanjutnya. Lanjut ke selanjutnya yaitu memilih program studi. Nah, teman-teman, sebelum memilih program studi, teman-teman harus yakin dulu program studi apa yang mau teman-teman pilih. Kalau pilihan pertama teman-teman politeknik, pilihan kedua juga harus politeknik. Itu dia teman-teman, peraturan yang terbaru. Jadi, pertimbangkan dulu sebelum memilih jurusan, jangan sampai salah di dalam memilih jurusan. Dan jangan terburu-buru dalam mendaftar. Ini dia teman-teman, teman-teman pilih PTN apa yang mau teman-teman pilih dan pilih program studinya. Nah, setelah ini tekan simpan. Setelah simpan, ini dia. Maka muncul Institut Teknologi 10 November, program studinya Fisika. Sedangkan pilihan keduanya Institut Teknologi Kalimantan, program studinya Matematika. Nah, setelah ini teman-teman bisa tekan simpan. Setelah teman-teman tekan simpan, maka lanjut ke selanjutnya. Kalau sudah selanjutnya, teman-teman sudah diperhadapkan dengan ini. Ini adalah mengunggah portofolio. Nah, mengunggah portofolio, ini tidak semua ya teman-teman mengunggah portofolio. Ada yang tidak perlu mengunggah portofolio. Contohnya ini. Ini tidak perlu mengunggah portofolio. Nah, ini dia, Anda tidak perlu mengunggah portofolio. Jadi langsung aja tekan selanjutnya. Setelah tekan selanjutnya, maka akan muncul ini. Ini dia. Anda tidak perlu mengisi portofolio. Konfirmasi dan simpan permanen. Sekarang teman-teman tinggal centang yang ini. Kalau sudah yakin semuanya, teman-teman tinggal centang yang ini, maka tekan simpan permanen. Kalau simpan permanen, teman-teman tidak bisa ubahnya lagi teman-teman. Sekarang ini dia, simpan permanen, langsung udah muncul ini. Tandanya Anda sudah berhasil. Berhasil melakukan permanen pendaftaran UTBK SBMPTN 2020. Maka setelah ini teman-teman tinggal cetak dan ini akan dibawa untuk mengikuti UTBK nanti dan daftar ulang SBMPTN. Itu dia teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Ini dia soalnya. Rata-rata A, B, dan 21 sama dengan rata-rata dari A, B, 21, dan 33. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P, A tambah B, Q, 78. Nah, kalau seperti ini teman-teman, aku kasih clue-nya. Teman-teman itu, nah, cara mencari rata-rata A, B, dan 21 itu adalah A tambah B tambah 21 per 3. Sedangkan rata-rata dari A, B, 21, dan 33 itu adalah A tambah B tambah 21 tambah 33 per 4. Nah, itu dia. Itu yang harus teman-teman tahu dulu. Cara mencari rata-ratanya. Nah, sebelum aku jawab, teman-teman coba jawab terlebih dahulu. Dan teman-teman mungkin sudah melihat ya, kisi-kisi yang diberikan LTMPT. Ini adalah salah satu kisi-kisi yang diberikan LTMPT, teman-teman. Nah, sekarang aku akan jawab. Caranya seperti yang aku bilang tadi, teman-teman, kita akan mencari rata-ratanya ini. Rata-rata ini sama dengan rata-rata yang ini. Nah, berarti A tambah B tambah 21 per 3 itu sama dengan A tambah B tambah 21 tambah 33 per 4.
Kalau sudah seperti ini sudah gampang ya teman-teman, kita tinggal mengali silangkannya. Berarti ini jadi 4A tambah 4B tambah 84 sama dengan 3A tambah 3B tambah 63 tambah 99. Seperti ini. Setelah ini, teman-teman tinggal membuat ini ke ruas yang A dan B ke sini, di sini ke ruas kiri, dan yang 84 ke ruas kanan, supaya kita gampang untuk menghitungnya. Berarti ini menjadi 4A tambah 4B dikurang 3A dikurang 3B sama dengan 63 tambah 99 dikurang 84. Nah, sekarang kalau kita kurangkan 4A kurang 3A tinggal A, 4B dikurang 3B tinggal B, berarti tinggal A tambah B. A tambah B, kalau ini kita jumlahkan terus kita kurang 84, hasilnya itu adalah 78. Ini dia. Berarti A tambah B sama dengan 78. Kita sudah dapat nilai dari si P. P-nya itu adalah 78. Q-nya adalah 78. Berarti manakah yang benar dari A, B, C, dan D? Yang benar itu adalah C. P sama dengan Q. Itu dia jawabannya. Gampang sekali kan teman-teman? Nah, kita lanjut soal yang kedua. Ini dia soalnya. Masih sama dengan yang tadi. Jadi aku harap teman-teman pastinya sudah bisa mengerjakan yang ini. Nah, yang ini yang perlu kita ingat di sini adalah X adalah bilangan bulat. Cluenya. Ini dia cluenya, X adalah bilangan bulat. Nah, aku rasa teman-teman sudah dapat ya jawabannya. Oke, sekarang kita buat 1/5 lebih kecil dari X per 15. Ini dia. Berarti kalau seperti ini tinggal gampang ya teman-teman. Kita bisa buat 15-nya ke sini, satunya ke sini. Berubah posisi. Itu sama aja kan teman-teman. Berarti jadi 15/5 lebih kecil dari X per 1. Nah, 15/5 itu adalah 3. Berarti 3 lebih kecil dari X. Sekarang 3 lebih kecil dari X, berarti X lebih besar dari 3. Nah, kalau X lebih besar dari 3, ini dia X lebih besar dari 3. Sementara di Q-nya nilainya adalah 3. X lebih besar dari 3, Q-nya adalah 3. Nah, X lebih besar dari 3, berarti X lebih besar dari 3 itu adalah 4, 5, 6, seperti itu. Karena dibilang adalah bilangan bulat. Berarti X dimulai dari 4 yang paling kecil. Karena ini adalah nilai terkecil untuk X. Berarti 4, sedangkan Q-nya 3. Nah, berarti jawaban yang benar adalah P lebih besar daripada Q. Atau A. Ini dia jawabannya A. Ini jawabannya A teman-teman. Oke teman-teman, itu dia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Dah.